Siapa berani berdebat pakai Alkitab LAI dan KJV? Saya Pendeta Tan Hoinai, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ayo saya tantang nih, siapa berani berdebat memakai Alkitab LAI dan King James Version yang ada huruf merah dan ada huruf hitam? Sepanjang saya pernah berdebat dengan Tritunggal lah, dengan Mukalab lah, mereka tidak pernah berani berdebat dengan Alkitab standar dunia, yaitu Alkitab KJV, terbitan dari United Bible Society, ya, yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Di Indonesia terbitan LAI yang ada huruf merah, huruf hitam. Berani nggak mereka? Nggak berani. Ya, jadi tantangan terbuka dong. Tantangan terbuka. Dari dulu nggak ada yang berani. Kenapa, Pak? Mereka tidak berani berdebat pakai Alkitab yang diterima oleh 247 negara dunia. Soalnya, Pak, kalau debatnya itu pakai Alkitab yang ada huruf merah, ada huruf hitam, Tritunggal bubar jalan. Penyembah patung Yesus bubar jalan. Penyembah Allah-alahan segitiga bubar jalan. Mukalab ikut bubar jalan. Makanya Mukalab, terus para pendusta PDT tuker-tukeran kalau mau debat sama Kristen nih. Kan kami ini Kristen, HTD ini Kristen, Gaifu ini Kristen. Mereka mau debat dengan kita, tuker-tukeran kitab dia. Pinjem dulu Talmud kamu. Ya. Ayo, siapa berani berdebat dengan Alkitab standar dunia? Ya, King James Version yang ada huruf merah, huruf hitam. Di Indonesia LAI yang ada huruf merah, huruf hitam. Bapak Ibu Saudara, ya, kami umat Kristen, kami ini Kristen, Pak, bukan Katolik, bukan Protestan, bukan karismatik, bukan Advent, bukan apalagi ya, Saksi Yehova apalagi. Kami ini Kristen yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen sejati, bukan kaleng-kaleng, bukan ngaku-ngaku Kristen doang, bukan. Berani menyatakan iman Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah itu. Jangan seperti 85% yang ngaku-ngaku gereja di luar sana. Beraninya cuman Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Lah Allahmu, Allah kami tetap Bapak Iblis. Tuh, ya, mereka suruh berdebat pakai Alkitab LAI, Alkitab KJV nggak berani. Termasuk Mukalab, ya Mukalab sama, satu guru satu ilmu kok. Mereka akan memelintir-melintir pakai Alkitab yang namanya Tanak. Tanak itu buatannya Farisi dan ahli Taurat. Yesus sendiri yang berkata begitu, ya, di dalam Matius 23 ayat 2. Kalian sadar nggak? Tanak itu Yesus sendiri mengatakan kamu menduduki kursi Musa. Tanak muncul pada era setelah Maleaki. Antara Maleaki dan Yesus itu ada jeda waktu 400 tahun. Disitulah muncul kitab palsu namanya Tanak. Di situ muncul kata Elohim, kata Adonai, kata Hashim. Lalu Saduki juga ikut-ikutan memunculkan kata Yehova. Saksi Yehova adalah generasi penerusnya Saduki. Tritunggal, penyembah patung Yesus, penyembah Allah segitiga, adalah generasi penerusnya Tanak Farisi. Kristen penerusnya Alkitab PL, tulisan 27 nabi. Ya, PL itu ditulis oleh 27 penulis Alkitab. Sementara Perjanjian Baru ditulis oleh 8 penulis Alkitab. Very clear ya, very clear ya. Oke, jadi mengapa mereka tidak berani untuk berdebat dengan Alkitab standar dunia? Langsung ketahuan, langsung bubar jalan dia, ya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, Yohanes 1 ayat 1 very clear. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan adalah Allah. Oh, berarti firman itu Tuhan ya Pak, betul. Ya.
Yohanes 13 ayat 13, aku guru dan Tuhan. Mereka langsung bubar jalan. Ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elah, bukan Elohim, bukan. Wah, bubar jalan, Pak. Ulangan 6 ayat 4, ya, Shema Israel Yahweh Elahinu dirubah menjadi Adonai Elohiminu. Bubar jalan. Yehova enggak ada itu kata Yehova. Perjanjian baru hologos, Pak, enggak ada itu hologos. Kurios, Pak, enggak ada itu. Kurios itu untuk tuan-tuan, ya. Clear? Tidak ada yang berani, ya, karena dari dulu juga, ya, mau debat offline ketemu nggak ada yang berani juga. Soalnya kadang-kadang kami itu tarik ulur begini. Kadang-kadang kami itu suka membiarkan. Tak, ya, soalnya Pak, kalau saya langsung saklek itu debat itu 30 menit selesai. Kayak kemarin yang dialami di Surabaya toh, saklek kita. Bukan saya yang debat, ya, cabang kami Surabaya, ya. Berdebat dengan Mukalap, ya. 30 menit selesai. Ya mohon maaf, yang Anda keluarkan itu versi palsu. Ini di sini ada Elohim. Maaf Pak, Elohim itu nggak dikenal di Kristen. Itu palsu Pak. Itu jamak. Adonai, maaf Pak, Adonai nggak dikenal di Kristen. Hashim, Yehova, sorry Pak, nggak dikenal. Hologos, ya nggak dikenal Pak. Ya. Akhirnya apa? Debat 30 menit selesai dari jatah waktu 2 jam. Tapi Mukalap debat sama Tritunggal, jatahnya 2 jam, mundur jadi 3,5 jam. Muter. Mereka seneng banget muter-muter tuh. Dengan Kristen jatahnya 2 jam, 30 menit. Itu sama cabang kami di Surabaya. Kalau sama HTD 5 menit sebenarnya kalau aku mau saklek sih, tapi kadang-kadang saya ulur gitu. Ya kasihan toh, mereka sudah menyediakan tempat dan lain sebagainya. Masuk debatnya cuma 2 menit 3 menit. Loh, kalau sama HTD clear. Siapa berani berdebat dengan Alkitab standar dunia? Ya, King James Version yang ada huruf merah dan huruf hitam. Kalau di Indonesia LAI yang ada huruf merah huruf hitam. Nanti pembandingnya British Basic English BBE dan New English Translation. Siapa berani? Mohon maaf, Talmud kamu buang, Tanak kamu buang, Septuaginta tercemar buang. Berani nggak? Nggak berani Pak. Ya langsung bubar jalan, ya. Tritunggal bubar jalan, penyembah Allah berbiji 3 bubar jalan, penyembah patung Yesus bubar jalan, bahkan Mukalap ikut bubar jalan. Mereka kan pinjeman kitab. Saya baru ngeh, ya. Ternyata Mukalap itu pinjem kitab saksi Yehova juga, ya. Ini ada Tanak, ya, pinjem juga dia ke saksi Yehova gitu pada waktu mau debat dengan kami. Cuman kami masih baik hati nih. Sebenarnya aku pengen bilang buang aja. Ya. Tapi karena di debat umum, ya, ditonton secara live juga, ya, saya nggak tega mau ngomong gitu. Saya cuman maaf ya, di situ nggak ada Yesus, ya, cuman gitu aja, ya. Ya baik Bapak Ibu Saudara. 1963 Yesus Tuhan Allah sudah mengizinkan menerbitkan sebuah yayasan dipilih oleh Yesus Tuhan Allah untuk menerbitkan Alkitab dalam bahasa Inggris, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Lalu Alkitab Perjanjian Lama yang Ibrani dan Perjanjian Baru yang Yunani diangkat ke surga. Nggak usah dibantah, kamu nggak bisa bantah, ya. Wahyu 11 ayat 19. Jangan berteori membantah itu. Allah tidak pernah meninggalkan jejak di bumi ini. Bahkan gedung Bait Allah yang megah pun diruntuhkan. Tidak ada satu batu terletak di atas batu lainnya. Jadi tembok ratapan itu palsu. Itu bikinannya Israel tahun 1948. Kalian ketipu, ya. Itu tembok ratapan itu sisa dari Bait Allah kedua. Enggak pernah ada ayat Alkitab menulis, ya, tidak pernah ada satu batu masih tersusun di atas batu lainnya. Dan itu digenapi, benar-benar diruntuhkan. Lalu 1948 ketika Israel merdeka, dia bikin tembok ratapan palsu gadungan. Ya. Lalu disembah-sembah oleh Yahudi. Yahudinya sendiri Yahudi palsu. Yahudi palsu nyembah-nyembah ke tembok ratapan palsu. Diikuti oleh ya, oleh orang-orang yang berlatar belakang
berfilosofi agama, filsafat agama palsu dan kosong gitu. Clear? Siapa berani berdebat ya memakai standar Alkitab dunia, King James Version yang ada huruf merah, ada huruf hitam, LAI ada huruf merah dan huruf hitam. Mohon maaf ya. Tanak buang, Talmud buang, Septuaginta tercemar buang. Siapa berani? Dari dulu nggak ada yang berani. Let's back to the scripture ya, kembali ke Alkitab yang benar, Alkitabiah ya. Yesus Allah sudah mengizinkan terbit Alkitab bahasa Inggris. Ya sudah, nggak usah sok pinter, pengen cari tahu mana ya aslinya ada di surga ya. Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Kamu nggak bisa bantah. Kamu baca Wahyu 11 ayat 19 ya. Cuman HTD yang bisa ngasih tahu seperti ini. Dan kalian nggak bisa bantah, ada tayangan saya bagaimana simulasi 39 kitab PL tambah 27 kitab PB ditambah lagi segumer mana, 2 loh batu dan tongkat Harun bisa pas masuk ke dalam tabut perjanjian. Jadi bukan kaleng-kaleng, Ini ayat Alkitab dan bisa dibuktikan. Saya sudah membuat simulasinya ya. Demikian, siapa berani berdebat memakai Alkitab standar dunia ya, yang ada huruf merah, ada huruf hitam? Tidak ada yang berani. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.